Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Halo, selamat siang sahabat kreatif, apa kabar? Hari ini hari Rabu spesial, tahu dong ya, program kita belajar di RRI edisi Guru Keliling. Dan kali ini tim Guru Keliling RRI Palembang akan segera menuju ke salah satu sekolah, yaitu SLBA PRPCN Palembang, untuk menjemput gurunya. Dan kita akan langsung ke rumah siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama untuk hari ini. Dan program ini memang diinisiasi untuk memudahkan teman-teman kita berkebutuhan khusus untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar. Seperti apa prosesnya? Yuk ikuti kami, segera kita jemput gurunya ke SLBA PRPCN Palembang di program spesial kita Guru Keliling. Yuk! Saat ini tim kami belajar di RRI Guru Keliling dari RRI Palembang sedang menuju ke sekolah SLBA PRPCN Palembang. Hari ini kita akan menjemput gurunya, yaitu Bapak Elmi. Perjalanan kami akan menempuh jarak lebih kurang 15 menit. Dan kita akan segera menuju ke rumah siswa, yaitu Agung Rahman, yang merupakan siswa penyandang disabilitas, yaitu tunanetra. Bagaimana kira-kira proses pembelajarannya ya sahabat kreatif? Kami jadi makin penasaran nih. Ikuti terus yuk program RRI Guru Keliling. Sahabat kreatif, sekarang kami sudah berada di SLBA PRPCN Palembang. Kita akan menjemput gurunya nih untuk hari ini ya. Ada Bapak Elmi yang akan kita jemput untuk hari ini. Dan kita akan menuju ke rumah siswa yang berkebutuhan khusus, yaitu Agung Rahman. Makin penasaran gimana sih keseruan proses belajar untuk hari ini? Yuk ikuti kami, kita jemput gurunya dulu dan langsung ke rumah siswanya setelah ini. Oke? Sahabat kreatif, sudah tiba ya kita di SLBA PRPCN Palembang. Di sini disambut menarik sekali, luar biasa sekali. Bahkan kita ketemu sama seorang penyanyi loh. Penyanyi ini adalah adik kita, teman kita yang ternyata diam-diam jago bernyanyi. Ketika baru datang saya udah dengar suaranya, tapi pengen ngobrol tiba-tiba ya sama Irma. Halo Irma. Iya.
Apa kabar Irma? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Irma, kok suaranya bagus banget sih? Iya. Emang sudah pinter nyanyi dong sejak kapan Irma? Dari kecil. Oh sudah dari kecil ya. Kita kenalan dulu ya Sobat Kreatif sama Irma ini. Irma, nama panjangnya Irma apa sih sayang? Irma Lestari. Ilma Lestari tuh kan, Irma Lestari. Kayak penyanyi ya, Mita Lestari. Ini Irma Lestari nih Sobat Kreatif. Oke, nah Irma kelas berapa dong? Kelas 10. Kelas 10 ya. Oke. Berarti jangan-jangan Irma ini jago nyanyi karena orang tuanya juga jago nyanyi. Bener gak sih? Enggak. Oh enggak, malu-malu Irmanya ya. Oke, jangan-jangan memang di sekolah ini Irma ini adalah juaranya nyanyi nih Sobat Kreatif ya. Kita boleh dengar suara Irma gak sih? Boleh. Boleh kan? Nah, sambil juga menghibur tim belajar di RRI Guru Keliling, kita disambut dengan suara hangatnya Irma. Kita dengerin bareng ya Sobat Kreatif. Kalau seandainya nih Kak Resti minta, Irma baca puisi dong, mau nggak? Boleh ya? Boleh ya? Dia mikir, boleh ya? Boleh? Boleh, kata gurunya boleh. Gurunya bilang oke. Puisi yang Irma hafal ada kan? Ada ya? Ada nggak? Irmanya jadi bingung. Ada ya. Tadi kata bu gurunya ada nih, Irma itu punya puisi yang emang dihafal sama Irma banget. Bisa dong kita dengerin, kita saksikan juga Irma baca puisi. Oke ya? Oke. Ini hostnya maksa. Oke, katanya. Irma lagi mikir, ya udah. Irma siap ya, kita baca puisi juga ya Irma ya. Sekarang ya. Oke. Dia lama oke-nya. Yakin aja deh. Ya udah. Kalau gitu langsung aja Sobat Kreatif, kita saksikan yuk talent kedua dari Irma. Setelah tadi sudah nyanyi, sekarang Irma bakal berpuisi. Seperti apa nih kira-kira? Langsung aja Irma Lestari, silahkan sayang. Keluargaku, karya Irma Lestari. Ketika kebersamaan seperti padang pasir yang gersang, tak ada lagi air tersimpan. Hanya kehangatan yang menjadi impian di dalam hangat. Ingin kuungkapkan, namun hilang di telan gelapnya malam. Wow, luar biasa Irma Lestari. Kok dengernya, menyaksikannya jadi terharu luar biasa nih. Ternyata pas disebutkan keluargaku karya Irma Lestari, Sobat Kreatif. Luar biasa ya teman kita yang satu ini. Ternyata memang kemampuannya keren banget. Gak banyak yang pintar dan bisa untuk membuat puisi sendiri dan membacakan sendiri. Ternyata seorang Irma Lestari ini punya kemampuan yang luar biasa lah kalau Resti bilang ya. Oke, Irma itu bikin sendiri, keren banget. Berapa lama bikinnya sayang? Lama gak? Seminggu? Lebih? Enggak. Berarti sebentar bikinnya ya. Luar biasa sekali. Irma suka puisi?
Suka puisi. Berarti memang Irma adalah seorang pencinta seni ya. Nyanyi pinter, puisi juga jago banget. Oke, terus berkarya Irma, semangat belajarnya ya sayang ya. Semoga sukses buat Irma, sehat selalu aja, oke? Ya udah, terima kasih sayang. Oke, makasih ya Mas. Belum kenal sama Masnya, makasih ya tapi udah mengiringi tadi ya. Sukses ya Irma ya. Oke, itu dia tadi Sahabat Kreatif, kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan salah satu tampilan dari teman kita ya, yang juga belajarnya di sini nih di SLBA PRPCN Palembang. Jadi luar biasa banget ya. Banyak kemampuan luar biasa yang mereka miliki, bahkan mungkin kita nggak miliki, tapi mereka yang punya. Itulah luar biasa, nikmat Sang Maha Kuasa diberikan kepada makhluk-makhluknya. Oke, kita akan ikuti kembali terus bersama kami di program RRI Guru Keliling untuk hari ini. Nah Sahabat Kreatif, sekarang kami sudah menjemput gurunya nih ya. Di samping Resti ini sudah ada Pak Elmi Thalib yang merupakan guru yang akan mengajar untuk hari ini ya. Siswanya adalah Agung Rahman. Halo Pak Elmi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita untuk mengajar hari ini Pak Elmi. Insya Allah semangat. Oke, nah kita akan ke rumah Agung Rahman. Kira-kira perjalanannya berapa jauh ya Pak dari sini? Kurang lebih 1 kilo lah. Oke. Kurang lebih 1 kilo ya. Berarti memang udah tahu banget nih Pak Elmi rumahnya Agung Rahman ya. Oke, nah seperti apa kira-kira Sahabat Kreatif ya proses belajar mengajar antara Pak Elmi dan juga Agung Rahman nanti? Jangan kemana-mana, ikuti kami di program RRI spesial banget ya, Guru Keliling. Ayo Pak Agung, mobil. Oke, Sahabat Kreatif, sekarang kami sedang berada di perjalanan menuju ke rumah siswa yang akan belajar untuk hari itu, yaitu adalah Agung Rahman. Nah, jadi Agung Rahman ini adalah siswa berkebutuhan khusus, yaitu penyandang tunanetra. Dan hari ini kita sudah bersama dengan gurunya juga loh, yang akan mengajar untuk hari ini, yaitu Bapak Elmi yang juga sudah ada bersama kita. Seperti apa kira-kira pembelajaran untuk hari ini? Simak terus program kita Belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling. Hari ini siswa yang akan kami kunjungi adalah siswa yang bersekolah di SLBA PRPCN Palembang, yang itu merupakan kepanjangan dari Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra. Ya, siswa yang bersekolah di situ adalah siswa yang merupakan penyandang khusus tunanetra, Sahabat Kreatif. Jadi tunanetra ini merupakan kondisi seseorang yang mengalami hambatan dan juga keterbatasan dalam indera penglihatannya. Nah, para guru di SLBA ini mereka akan mengajar murid-murid dengan metode yang dipahami oleh tunanetra. Jadi guru mengajar dengan huruf dan tulisan braille, Sahabat Kreatif, metode benda, huruf timbul, dan juga rekaman suara. Dan kali ini kita akan segera menyaksikan dan juga mendengarkan bagaimana pembelajaran teman kita yang satu ini. Tetap bersama kami ya di program Guru Keliling. Nah, Sahabat Kreatif, kita sedang menuju ke rumah Agung Rahman yang hari ini akan belajar di program kita Guru Keliling. Jarak yang ditempuh ini ya dari sekolahnya sendiri sampai dengan ke rumah lebih kurang 1 km. Tapi tim belajar di RRI Guru Keliling dari RRI Palembang menemui jalan yang berkelok-kelok, berliku-liku, luar biasa ya. Itulah perjuangan yang terasa sekali dari tim kami, tapi tetap semangat untuk menyaksikan bagaimana pembelajaran teman kita yang akan belajar untuk hari ini di program Guru Keliling. Oke, Sahabat Kreatif, saat ini kami sudah tiba di rumah Agung Rahman ya. Siswa yang akan belajar untuk hari ini bersama dengan Pak Elmi. Nah, Pak Elmi, ini rumah Agung Rahman ya? Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar apa sih Pak bersama dengan Agung? Kita akan belajar budi pekerti, Bu, tentang masalah sifat ridho, ikhlas, dan beramal soleh. Oke, nah itu dia Sahabat Kreatif yang akan dipelajari untuk hari ini bersama dengan Pak Elmi dan teman kita Agung Rahman. Yuk kita ikuti bagaimana pembelajarannya untuk hari ini bersama kami di program RRI Guru Keliling. Ayo Pak Elmi.
pasti dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Sobat Kreatif. Tentu saja dengan mencuci tangan. Ya, dan hari ini juga kita lihat ini Pak Elmi sendiri menggunakan masker ya. Tidak lupa juga Agung juga tetap menggunakan masker loh Sobat Kreatif, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya juga pakai masker nih. Yuk kita belajar bareng. Selamat siang Sobat Kreatif. Sekarang kita sudah berada di rumahnya Agung Rahman dan di sini sudah terlihat antusias sekali. Kita disambut dengan Agung yang sudah senyum, udah ganteng banget dengan seragamnya ya. Sama Mama juga udah nyambut tadi kedatangan kita semua ya, tim RRI yang pasti RRI Palembang untuk program kita Guru Keliling buat hari ini. Nah, pas banget hari ini kayaknya Agung seneng banget ya, karena Pak Elmi sudah hadir langsung di rumah untuk mengajar pembelajaran untuk hari ini. Dan yang pasti Sobat Kreatif, program kita nih ya, Belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh RRI se-Indonesia untuk memudahkan teman-teman kita juga, memudahkan para siswa di tengah pandemi Covid kayak sekarang. Banyak yang merasa kesulitan dalam proses belajar mengajar kan, termasuk teman-teman kita berkebutuhan khusus. Dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan Agung Rahman yang sudah ganteng banget ya, teman kita yang pasti teman kita di kelas 12 ya Agung ya, kelas 12 dari SLBAP RPCN Palembang. Nah, hari ini akan belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ini tentang adil, ridho, dan amal soleh. Betul begitu ya Pak Elmi ya? Oke, nah kita akan ikuti bagaimana sih proses pembelajaran antara Pak Elmi dengan Agung Rahman. Ikuti program Belajar di RRI Guru Keliling untuk hari ini. Silakan Pak Elmi. Kita mulai pelajaran kita, tentunya kita awali dulu biar pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Agung, kemarin kita sudah membahas pada pelajaran bab 4, yaitu masalah perilaku adil, integritas. Pada sub yang pertama bagian A kita membahas masalah pengertian apa itu adil, apa itu ridho, dan apa itu ikhlas. Dan kali ini kita akan masuk pada bagian B, contoh-contoh perilaku adil dan ridho dan amal soleh. Sebelum kita masuki pembelajaran ini, baik mendikte maupun menjelaskan, kita tentunya mengingatkan dong ya. Ingat kira-kira masih ingat pelajaran yang kemarin ya, yang Pak jelaskan kemarin. Apa itu kira-kira adil, pengertian adil itu apa, dan juga apa itu ridho, apa itu beramal soleh. Kira-kira dong ingat tak masih yang kemarin? Ingat Pak? Iya, apa itu ridho? Adil dulu, kira-kira menempatkan sesuatu pada tempatnya Pak. Oh ya, nanti mungkin lebih lanjutnya kita lihat contoh ya, penjelasan contoh. Berarti kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin nanti dijelaskan di contoh ya. Iya Pak. Oke, kalau ridho apa itu kamu? Ridho itu artinya bersifat ikhlas dan juga pasrah pada Sang Pencipta karena telah mengerjakan sesuatu. Oh, menerima dengan kita apa yang telah diberikan
kepada Kita. kepada kita sebagai sebagai umat. Umat. Kalau amal soleh, pengertian amal soleh apa tuh? Amal soleh adalah perbuatan baik. Oh iya, perbuatan baik. Jadi amal itu adalah perbuatan, soleh itu adalah Baik. ya, jadi perbuatan Baik. Oke, benar sekali ya. Jadi itulah salah satu secara singkat pengertian adil, ridho, dan amal soleh. Sekarang kita masuki bagian B. Contoh perilaku adil, contoh perilaku ridho, dan selanjutnya ini bagian 3 contoh dari amal soleh. Kalau bagian adil kemarin sudah dicatat kan? Sudah, Pak. Dicatat. Hari ini kita bersama RRI belajar akan membahas masalah apa itu amal soleh. Contoh amal soleh ya. Ya, Pak. Sekarang bagian 3 ya. Ya, Pak. 3 amal perilaku amal soleh. Siap Gong? Siap. Dengan Oke. Sekarang boleh di ini kan? Ya, Pak. Perilaku amal soleh. 3 perilaku amal soleh. Sudah dicatat, Pak. Sudah, Pak. Ya, udah. Sekarang A. Udah. Mengerjakan perbuatan dengan secara khusyuk. Perbuatan dengan perbuatan Mengerjakan perbuatan garis miring ibadah dengan khusyuk. Tentunya ibadah itu kalau orang Islam cara Islam, orang Islam mungkin sholatnya cara non Islam ya. Yang pasti beribadah itu dengan khusyuk. Yang berikutnya menjauhkan diri dari perbuatan perbuatan perkataan yang tidak berguna. Sudah, Pak. Sudah. Yang ketiga atau C ya, memberikan sedekah. Sudah, Pak. Dengan ikhlas. Wait, salah. Sudah, Pak. Sudah. Yang D atau keempat, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan untuk diri sendiri, keluarga, Sudah, Pak. dan lingkungan. Sudah? Oke. Untuk sekarang alinnya baru. 3.81 cm. Siap, alinnya baru. Sudah, Pak. Oke, santai Gong ya. Bentuk-bentuk dari perbuatan amal soleh adalah sebagai berikut. Jadi kita bicara sekarang bentuk dari perbuatan amal soleh. Perbuatan baik tadi Gong ya. 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 Sudah? A atau 1 boleh. Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Memberi apa? Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Jangan salah Go, santai be yo. Kalau salah pencet, salah bacaan kayak gitu. Sudah, Pak. Sudah? Anak yatim, Sudah, Pak. orang-orang miskin, koma ya. Ya?
Hmm? Orang-orang yang meminta-minta. Orang Hmm? yang meminta-minta. Minta. Titik. B atau 2 Hmm? mendirikan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sudah Pak? Sudah? Hmm? Memberikan sedekah dengan ikhlas pada orang yang berhak menerimanya. Pada Pak? Pada orang yang berhak menerimanya. Sudah Pak? Hmm? Sudah? Hmm? D atau keempat ya, Ya Pak? menepati janji ketika kita berjanji. Jika kita Berjanji. salah. Santai kok. Ya Pak? Sudah Pak? Salah. Oke. Ya Pak? Salah bacaan. 5. Sabar dalam kesempitan, koma. Keempat Pak nih Pak? Keempat nih Pak? Ini. Oh ya. Keempat Pak? Keempat ya. Sabar dalam Sempitan. kesempitan. Hmm? Kelima ya. Sekarang sabar dalam menerima penderitaan atau cobaan. Oh yang ini kelima Pak ya? Ya. 5. Hmm? Sabar menerima penderitaan. Hmm? Ya Pak? Ya, titik ya. Hmm? Sekarang alinya baru. Hmm? Jangan ditulis dong Ya alinya Pak? baru tuh. Hmm? Ali Ya. baru berarti kalau ketika maju kira-kira 5 ini. Iya Pak? Kalau tulis dulu laptop. Ya Pak? Demikian beberapa amal soleh Demikian beberapa amal soleh Beberapa. yang diajarkan oleh setiap agama kepada umatnya. Amal soleh kepada diajarkan agama kepada setiap Umatnya. umatnya. Titik. Masih banyak lagi bentuk-bentuk amal soleh. Masih banyak lagi bentuk-bentuk amal soleh Sudah? seperti dapat dicontohkan antara lain titik 2. Seperti dapat dicontohkan antara lain titik 2. Sudah Pak? Hmm? Berbakti kepada kedua orang tua, koma. Sudah Pak? Sudah? Hmm? Membantu saudara yang sedang kesusahan, Itu di koma titik Pak? koma, Koma. koma. Jadi antara lain tadi ada beberapa, satu koma, koma ya. Ya Pak?
Yang kedua tadi apa? Yang keduanya itu contoh tadi ya. Membantu saudara berbakti kepada kedua orang tua ya. Iya, Pak. Nah, koma membantu saudara yang sedang kesusahan. Sudah, koma menutup aib orang lain atau aib itu identik dengan kejahatan wong ya. Jangan dibuka-buka ke. Marah wong. Apalagi yang tak katik-katik, fitnah timbulnya itu kan. Menutup aib orang lain dan mengembirakan orang yang sedang menerima kesusahan. Cukup Gong? Cukup titik sekarang ya. Itulah beberapa contoh dari amal soleh. Coba Gong, awak bacok di laptopnya di ini kan? Yang kita catat tadi apa Pak? 3 Pak. Perilaku amal soleh. Ya, sekarang di ini kan bacok laptopnya, suruh bacok. Ya. Spelling Mary 3, menepati janji ketik. Oke, nanti pasti bakal Spelling Mary dibaca sama mencatat Agung ya setelah ini pasti Spelling Mary yang sedekah mendengar menyaksikan pengen tahu gimana Spelling Mary sih mengerjakan Agung perbuatan akan ibadah. baca hasil ketikannya. Spelling Ini Mary keren amal banget, soleh. ini sobat kreatif ya. Saya juga baru melihat ini. Agung nih jago banget ngetik di laptopnya. Wah, luar biasa banget, ketiknya cepat banget. Tadi Resti pikir dia bakal agak lambat, ternyata cepat banget. Kalau cepet dong Resti kayaknya ya. Oke, ini bisa sedikit diceritakan untuk di sisi ini. Atas keberhasilan orang lain. Bisa pakai laptop, ada suara-suara yang terdengar. Ini seperti apa nih? Kali ini bisa diceritakan. Oh ya, ini kan salah satu mungkin program yang untuk memberikan kemudahan bagi anak tunanetra yang kalau kemarin anak tunanetra itu cuma bisa nulis melalui menggunakan tablet dan pena ya, pena ini. Tapi sekarang ini dengan kecanggihan alat kemajuan zaman bahwa laptop itu sudah diprogram dengan program biasanya, anak bisa ngetik menggunakan laptop dengan dipantau suara, yaitu menggunakan suara JOS ya, Bang ya, JOS yang itu istilahnya itu kalau ini nih kenal dengan Damayantinya ya. Iya, Pak. Nah, sebagai suara suara Damayantinya ngetik biasa manual seperti orang awas dan itu akan dibaca juga ketika kita minta perintah baca, dia akan membaca sendiri. Oke. Nanti akan membaca sendiri hasil ketikannya. Tapi memang sejauh ini nggak ada kesulitan ya, Gue kayaknya wah gampang banget. Aku kayaknya nggak ada kesulitan apa-apa ya untuk mengetik ini ya. Iya, Kak. Lancar banget ya. Artinya ada instruksi kalau misalnya kita salah ketik, ada kayak semacam petunjuk ya. Iya, Kak, disebutinnya kalau kita salah ketik. Oke, keren banget ya. Pasti udah tahu nih sobat kreatif. Oke, kita akan ikuti bagaimana lagi untuk pembelajaran buat hari ini bersama dengan Agung Rama dan juga Pak Elmi ya. Jadi jangan kemana-mana, sobat kreatif, terus bersama kami di program kita belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan. Oke, terima kasih sobat kreatif masih bersama kami di program kita yang masih di Pro 2 RRI.
RRI Guru Keliling buat hari ini ya. Kita masih bersama dengan Agung Rahman ya, teman kita ya, yang sudah siap banget untuk membaca sebentar lagi. Dan juga gurunya ada Pak Elmi juga nih, masih bersemangat ya untuk mengajar pada hari ini ya. Oke, kita masih semangat ya Pak Elmi dan juga Agung ya. Iya. Nah, tadi kita terhenti sampai dengan bagaimana membaca yang sudah diinstruksikan tadi ya. Jadi Pak Elmi sudah mendikte, kemudian kita saksikan tadi, kita dengarkan juga sampai kreatif. Agung sudah mengetik melalui laptopnya. Tapi ternyata pembelajaran hari ini adalah lanjutan pembelajaran sebelumnya ya. Iya, Pak Elmi sebelumnya sudah mengajar juga nih tentang amal soleh, tentang ridho ini juga, tentang ikhlas ini. Dan ada yang kemarin ini sudah dibuat ya sama Agung ya. Nah, Agung ini akan membacakan juga di sebelumnya materi yang sudah disampaikan. Dan nanti juga akan membaca yang sudah diketik untuk hari ini ya Pak ya. Iya. Tapi bagaimana kira-kira pembelajaran selanjutnya? Yuk ikuti kami, kita akan lanjutkan untuk program kita belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling. Silakan baca bagian dari contoh perilaku adil aja. Contoh adil. Ya, salah satunya aja. 1. Perilaku adil. Perilaku adil. Orang yang berperilaku adil akan meningkatkan derajatnya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika keadilan tercapai, tidak ada yang perlu ditakutkan. Cukup Bung. Jadi kalau kita adil, insya Allah mudah-mudahan Tuhan akan meningkatkan derajat kita. Adil itu kemarin salah satunya Bung, secara kasat mata bisa kita sebutkan salah satu contoh di rumah. Adil tadi kalau definisi pengertian itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana hubungannya meningkatkan derajat seseorang dengan adil? Umpama kalau gorengan kuali bahasa kita daerahnya itu, tentu letak yang adilnya di mana kira-kira? Letaknya ada di dapur, Pak. Di dapur. Kalau kuali ditaruh di ruang tamu, pasti kita dikatakan uang kampungan, tidak ngerti dengan aturan. Jelas derajat kita rendah. Nah, dengan kita menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, oh ngerti, berarti orang pendidikan, uang tahu dengan cara. Itu makanya tadi kalau kita hubungkan seperti itu, bahwa adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bisa mengangkat derajat seseorang menjadi lebih baik seperti yang Agung baca tadi. Itu salah satu contohnya. Coba Agung, kita bahas lagi masalah ketik yang didiktikan tadi, yang Agung ketik melalui laptop tadi, masalah contoh perilaku amal soleh. Coba dibaca lagi. Disipliner menjaga kehormatan pun. 3. Disipliner memberi sedekah dengan ikhlas. Disipliner mengerjakan perbuatan ibadah dengan khusyuk menjauhkan. 3. Disipliner perilaku amal soleh. Perilaku amal soleh. Disipliner mengerjakan perbuatan ibadah dengan khusyuk menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang disipliner tidak berguna. Mengerjakan ibadah dengan khusyuk dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Terus 3. Disipliner memberi sedekah dengan ikhlas. Memberikan sedekah dengan ikhlas. Disipliner menjaga kehormatan untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga serta lingkungan. Disipliner bentuk-bentuk dari perbuatan amal soleh. Bentuk-bentuk dari amal soleh. Perbuatan amal soleh. Disipliner 1. Memberikan harta yang disipliner cintai kepada keluarga, anak yatim, orang disipliner, orang miskin. Orang disipliner orang yang disipliner meminta-minta. Memberikan harta yang dicintai kepada keluarga, terus keluarga, orang-orang miskin dan orang-orang meminta. 2. Disipliner mendirikan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Disipliner memberi sedekah dengan ikhlas kepada orang disipliner, orang yang disipliner berhak menerimanya. Mendirikan bangunan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan. Disipliner 3. Menepati janji ketika kita berjanji. 3. Menepati janji ketika kita berjanji. 4. Sabar disipliner dalam kesempitan. 4. Sabar dalam kesempitan. 5.
Sabar Splinder dalam menerima penderitaan. 5. Sabar dalam menerima penderitaan. Ayat 3 Splinder 6. Demikian beberapa amal soleh yang di Splinder ajarkan oleh setiap agama Splinder kepada umatnya. Demikian apa nih? Amal soleh yang diajarkan Splinder oleh 7. agama Masih banyak lagi bentuk. pada setiap umatnya. Splinder 7. Masih banyak lagi bentuk-bentuk amal soleh Splinder seperti Masih banyak lagi perbuatan amal soleh seperti Splinder 8. Berbakti kepada orang berbakti Splinder kepada orang tua, membantu saudara sedang kesusahan. Splinder 8. Berbakti kepada orang Splinder tua. Splinder membantu saudara yang Splinder sedang kesusahan. Splinder menutup aib orang lain. Mengembirakan orang lain serta mengembirakan orang lain yang sedang kesusahan. Blank. Itu, Pak. Ya itulah setelah kita simak secara sama-sama, mungkin Agung sudah bisa mengikuti baik ketikan maupun yang dibaca secara tuntas untuk masalah amal soleh. Jadi kalau kita jelaskan, Bung, masalah amal soleh ini secara pengertian tuh amal itu adalah perbuatan, soleh adalah baik. Jadi apa yang sudah kita diktikan, sudah kita catat tadi, bahwa amal soleh itu salah satunya itu beribadah dengan ikhlas, membantu orang yang sedang kesusahan, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, secara realisasinya itu menyangkut masalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kejelekan bukan dikatakan amal soleh, namun amal salah. Iya, Pak. Amal salah ini kadang-kadang tuh disadari tidak disadari itu mudahnya pengaruh. Oleh karena itu perilaku budi pekerti amal soleh ini kalau dikata susah tidak juga, dikata mudah tidak juga, tergantung nawa itu niat kita galak tak kita ya nolong wong galak tak Pak kalau tapi wong tuh kadang-kadang tuh ada berduit punya harta tapi dak galak nolong apa kena dak galak iya kena dak galak. Jadi nawa hati tergantung di hati ya, di hati mau tak berbuat. Nah oleh karena itu dikata sudah kita tadi dibilang mudah-mudah, dibilang sulit tergantung niatnya. Kalau kita punya niat yang tulus ikhlas bahwa kita ini hidupnya satu dengan lain saling membutuhkan, pastilah yang namanya nolong itu pasti mau, pasti galak. Nah, jadi Agung saya harapkan setelah kita belajar ini kalau bisa jangan sampai cuma sekedar tahu, diamalkan, dilakukan, dijalankan, dicobakan. Nah, bahasa kita nih, jangan cuma tahu ya, oh tahu amal soleh itu baik, sudah tahu. Tapi tidak dikati action bahasa zaman sekarang tidak kati, mesti ada action ya, ada action harus dilakukan. Namanya antara perbuatan, antara ucapan dengan antara niat, ucapan dengan perbuatan itu harus satu kata. Jangan ngomongnya bagus niat, ketika prakteknya jelek, namanya itu kita tidak memahami apa namanya amal soleh tadi berbaik. Oke, nah mungkin materi kita udah selesai juga untuk hari ini kayaknya nih ya, Oke, nah tapi saya boleh tahu dong Pak, ini metode pembelajaran seperti apa yang sudah disampaikan Bapak tadi? Ini kelihatannya memang kalau kita lihat Agung ini ngerti banget ya Pak ya, terus TikToknya nyambung banget. Ini metode apa yang disampaikan atau diajarkan kepada Agung? Agung ini kebenaran sebelum digabung di tunanetra, dia di sekolah umum. Dan juga mungkin dia sering banyak baca ya, sudah sering buka di internet, main di laptop, mungkin tahu tentang banyak tentang masalah kebaikan-kebaikan itu. Jadi dia sebenarnya kelas 12. Kalau kami sebagai guru ini memoles dan mengingatkan mengingatkan. Kalau sebenarnya dia sudah banyak tahu tentang ini. Iya, kami cuma mengingatkan, memoles, kira-kira mendorong dari belakang supaya dia jangan sampai cuma tahu. Nah, jangan sampai cuma tahu. Kalau bisa, kalau sudah tahu itu gawikan, kerjakan, praktekkan, diactionkan, dilakukan. Nah, itu seperti itu. Oke. Dan Agung sendiri nih boleh cerita juga dong. Ini gimana sih perasaannya akhirnya dia datangin sama gurunya belajar di sini, kemudian juga dapat kayak kemudahan juga untuk proses belajarnya dengan program Guru Keliling. Gimana nih Agung? Rasanya senang sih. Biasanya kan belajar dari jarak jauh melalui handphone atau smartphone kan.
Biasanya cuma lihat di lihat di layar kaca, sekarang bisa secara langsung gitu. Iya, bisa merasakan Iya. jatuhnya sama Pak Elmi gitu ya. Seperti belajar di sekolah. Oh, oke, kayak belajar di sekolah banget ya. Oke, dan sudah sangat mengerti dan sangat dipahami juga yang sudah disampaikan Pak Elmi tadi, Agung ya. Semoga bermanfaat ya pasti buat Agung dan juga buat Pak Elmi. Terima kasih banyak. Mungkin ada pesan juga yang akan disampaikan untuk Agung, silahkan ini Pak Elmi. Di saat-saat sekarang ini Agung, jangan kita kendor untuk masalah belajar. Namanya belajar tuh dimanapun, kapanpun, melalui apapun kita tetap harus semangat. Karena belajar itu tidak memang harus dari guru langsung. Kita lewat telepon, lewat apapun bisa. Tidak bisa juga langsung dengan guru, kita bisa buka laptop sendiri melalui internet. Dan apalagi kalau kami sudah datangi, awak semangat, tentu kami semangat. Jadi semangat tuh katakanlah di nomor satu kan. Iya, supaya apa yang namanya dicita-citakan supaya tercapai. Jadi yang namanya tunanetra tidak ada hambatan. Yang penting punya keinginan. Oke, sudah punya keinginan, sudah punya niat juga ya pas untuk belajar dengan sungguh-sungguh tadi ya Agung ya. Oke, nah mungkin Bapak juga ada yang mau disampaikan nih kepada RRI untuk program kita untuk guru keliling ini seperti apa sih Pak Elmi? Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami yang ngajar di SLB pada umumnya dan khususnya di SLBA PRPCN Palembang sudah diberikan perhatian untuk memberikan pelajaran kepada anak, langsung kunjungan ke sekolah, langsung kunjungan ke rumah yang ditemani oleh kru dari RRI. Mudah-mudahan program yang dijalankan oleh RRI ini tetap berlanjut dan akan menghasilkan hasil yang baik kami dari seorang guru, dari siswa maupun RRI itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Pengen tepuk tangan buat Pak Elmi, juga untuk Agung yang semangat banget Agung di tengah pandemi sekarang. Tetap semangat belajarnya itu tidak pernah menyusut ya Agung ya. Terus belajar dengan semangat yang pasti Agung. Terima kasih, Pak Elmi juga terima kasih. Dan Sobat Kreatif, ini tadi untuk hari ini ya, kita sudah belajar bareng nih ya. Di program kita spesial banget belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling bersama dengan Agung Rahman, teman kita kelas 12 pastinya dari SLBA PRPCN Palembang, bersama juga dengan Bapak Elmi MPDI yang sudah mengajarkan untuk hari ini pendidikan agama dan budi pekerti tentang adil, ridho, dan juga amal soleh. Ikuti terus program spesial belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling. Ini program nasional diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kita akan ketemu lagi pekan depan untuk program kita selanjutnya, tetap di belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling. Resti Chandra pamit bersama kru yang hadir untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Saya sebagai orang tua Agung Rahman mendukung acara belajar di RRI Guru Keliling. Semoga acara ini tetap berlangsung. Terima kasih. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu
radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu.